Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'a hudah wastamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube, pada malam hari ini kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi, dirahmati, dan kita semua juga senantiasa dibawa keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan halaqah Quran kita yang dalam beberapa minggu terakhir sementara terhenti karena ada beberapa kegiatan yang lain. Tapi insya Allah selama tidak ada kegiatan, saya berniat untuk melanjutkan acara kita ini. Tentu tujuan kita pertama kali adalah mencari keberkahan, mencari ridha, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semua. Tujuan yang kedua, mudah-mudahan ini menjadi niat kita bersama untuk semakin meningkatkan pengetahuan kita, ilmu kita tentang agama kita, dan semoga ini pula bisa menjadi saksi bahwa kita memang punya komitmen untuk menjadi muslim yang lebih baik di masa sekarang dan mendatang. Pada pertemuan kita terdahulu, kita sudah memulai dari surah Al-Baqarah. Dan insya Allah memang niat kita akan terus melanjutkan surah Al-Baqarah ini hingga mudah-mudahan bisa berkelanjutan sampai selesai. Sampai Allah mentakdirkan kemana kita berjalan. Tapi yang pasti kita akan memang berusaha untuk terus-menerus melanjutkan pendalaman kita, penghayatan kita tentang ayat-ayat Al-Quran ini. Dalam beberapa kali pertemuan, alhamdulillah sudah kita membahas surah Al-Fatihah dan beberapa ayat di surat Al-Baqarah. Maka pada malam ini kembali kita lanjutkan itu. Saya barangkali ingin memulai membacakan kembali ayat yang pernah kita pelajari pada pertemuan terakhir dulu, sekitar 3-4 minggu yang lalu. Saya lupa persisnya.
Tapi itu di ayat 15 dan 16. Atau ayat 14, 15, dan 16. 3 ayat yang kita pelajari pada pertemuan terdahulu. Saya ingin kembali mengingatkan dulu bahwa halaqah Quran kita ini bukan sekedar tafsir, tapi juga kita belajar membaca. Dalam istilah yang biasanya lebih populer sekarang namanya tahsin. Belajar memperbaiki bacaan kita. Tahsin itu berasal dari kata hasana yahsunu, hasanun, hassana yuhassinu tahsin. Artinya memperbaiki. Hasuna artinya baik. Hasan artinya baik. Ada namanya Pak Hasan artinya orang yang baik. Maka tahsin itu artinya memperbaiki. Jadi memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Maka ini salah satu subjek kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan cara bacaan kita. Nah, peningkatan membaca Al-Quran itu minimal dalam 2 hal yang paling mendasar. Yang pertama adalah belajar makharij, penyebutan huruf-huruf, pronunciation dalam bahasa Inggris, atau bagaimana menyebutkan atau membacakan huruf-huruf Al-Quran itu, atau huruf-huruf bahasa Arab secara benar. Tentu ini dengan sebuah kesadaran bahwa bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang sensitif. Dan kalau kita salah baca hurufnya, maka berarti salah makna. Ya jangankan bahasa Arab. Bahasa yang lain pun, kalau salah menyebut bisa salah makna. Ya. Misalnya zu menjadi su, kan berbeda. Atau syai menjadi sai, kan berbeda. Ya. Dan oleh karenanya, saya kira penting untuk kita belajar mengucapkan, ya, mengucapkan huruf-huruf itu. Dan ini memang tantangan bagi kita sebagai ajam. Ajam itu artinya non-Arab. Karena memang lidah kita berbeda dari lidah orang-orang Arab tentunya. Walaupun memang tidak ada garansi, tidak ada jaminan bahwa orang Arab bisa membaca Al-Quran lebih baik dari ajam, dari orang non-Arab. Karena kenyataannya dalam musabaqah tilawatil Quran atau pertandingan-pertandingan membaca Al-Quran yang bersifat internasional, kita mendapatkan bahwa seringkali justru yang menang adalah non-Arab. Kita orang Indonesia paling dikenal jago dalam membaca Al-Quran. Malaysia, bahkan Thailand, bahkan Filipina, mereka minoritas bisa membaca Al-Quran begitu indah. Orang Iran, orang Turki, dan lain sebagainya. Di kalangan Arab sendiri, yang paling bagus bacaannya adalah Mesir. Dan oleh karenanya, Al-Quran ini memang ditujukan untuk semua. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Al-Quran ini sudah dimudahkan untuk dipelajari, untuk diingat, untuk dibaca, bahkan untuk difahami. Tantangannya apakah ada orang yang mau mempelajari? فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Maka apa yang kita lakukan ini bagian dari usaha kita. Dan mudah-mudahan usaha ini diridhai dan kita niatkan saja sebagai bagian dari ibadah kita. Kalau pada akhirnya alhamdulillah bacaan kita menjadi lebih baik, syukur alhamdulillah. Kalaupun tidak misalnya, maka mudah-mudahan niat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran pertama kita, bagaimana pronunciation kita, bagaimana pengucapan huruf-huruf atau makharij. Makharij itu berasal dari kata makhraj. Makhraj itu bahasa Inggrisnya exit, tempat keluar. Jadi bagaimana, di mana tempat keluarnya huruf-huruf itu ketika kita mengucapkan, kita membaca Al-Quran. Itu namanya makharij. Ya, dari kata makhrajun, makhrajani, makharijun, artinya exit, tempat-tempat keluar huruf-huruf ketika kita membaca. Itu yang pertama, berkenaan dengan tahsin. Makhraj kita usahakan benar. So, sekali lagi, salah penyebutan bisa salah makna. Ya. Yang kedua, ada yang disebut dengan tajwid. Tajwid itu berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidun. Artinya juga memperbaiki, memperindah sebenarnya. Makanya ada disebut jud, artinya keindahan. Ya. Ada orang yang namanya jawad, orang yang memiliki keindahan. Ya.
Maka tajwidun artinya memperindah bacaan, tapi keindahan di sini bukan sekedar karena suara yang enak, tapi karena benar sesuai dengan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh para ulama kita. Dan hukum itu bersumber dari cara membaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi merupakan ilmu yang berketurunan dari Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya sampai kepada kita. Maka kalau ada yang diistilahkan, ini hanya belakangan saja kemudian ada nama-nama itu. Misalnya izhar, kemudian idgham, kemudian ikhfa. Tapi cara membacanya itu sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang disebut dengan ilmu tajwid. Ya. Misalnya bagaimana membaca nun mati, nun tanwin. Kapan dibaca jelas, kapan dibaca samar-samar, kapan tidak terdengar nun mati itu ada semua hukumnya dalam ilmu tajwid. Ya. Jadi ini pertama yang kita pelajari, tahsin, mempelajari bacaan kita. Yang kedua, kita juga mempelajari makna, terjemahan, ya, kata per kata dari Al-Quran ini. Dan saya kira sudah cukup banyak kata-kata bahasa Arab yang telah kita pelajari. Kalau saja dicatat-catat dan diingat-ingat, saya kira cukup lumayan. Ya. Mulai dari kata kitabun sampai kepada macam-macam sudah kita pelajari terdahulu. Ini menjadi khazanah persiapan kita di dalam menghafal kata-kata bahasa Arab. Ya. Dan ini akan memudahkan ketika kita membaca Al-Quran. Maka tanpa pun melihat terjemahan Al-Quran, mudah-mudahan kita bisa memahami maknanya. Karena kita sudah tahu sedikit ada bayangan makna kata per kata dari Al-Quran yang kita baca itu. Nah, ini materi kedua kita, mempelajari arti kata per kata dari Al-Quran. Ya. Ini sangat penting Bapak dan Ibu, karena kita bukan orang Arab, dan pastinya ketika membaca Al-Quran, kita diharapkan untuk memahaminya. Ya, walaupun memang ya ini memerlukan proses, karena Al-Quran mengatakan, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu memahami. Artinya membaca Al-Quran itu, ya memang kita mengharapkan dapat pahala. Ya, bolehlah kita menghitung-hitung. Alif Lam Mim 30 pahala. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, sudah berapa pahala. Silakan saja menghitung-hitung. Tapi tujuan terutama daripada Al-Quran ini adalah untuk kita fahami, karena Al-Quran ini adalah map atau peta kehidupan kita. Al-Quran inilah kemudian menunjukkan kemana kita berjalan, arahnya kemana, dan seterusnya hingga sampai kepada tujuan kita. Kalau kita tidak memahami peta itu, bagaimana kita bisa mengikuti? Maka dalam membaca Al-Quran kita berusaha memahami makna-maknanya, arti-artinya. Itu pun hanya arti literal, ya, arti kata per kata. Dan ini kita tidak dalami. Kalau kita mau mendalami bahasa Al-Quran, itu luar biasa. Memerlukan ilmu nahwu, memerlukan ilmu sharaf, memerlukan ilmu balaghah, dan lain sebagainya. Jadi tidak mudah. Ya. Tapi kita hanya melakukan saja terjemahan kata per kata, agar sedikit ada bayangan. Ketika kita membaca Al-Quran tanpa terjemahan, maka minimal ada bayangan sedikit. Oh, ini makna yang dimaksud oleh Allah. Ketika Allah mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita sudah paham. Alhamdu, segala puji. Lillahi, bagi Allah. Rabb, Tuhan. Al-Alamin, alam semesta. Kita sudah paham. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Belum lagi kita jelaskan kenapa Alhamdu, ya, bukan hamdan lillah. Misalnya kan banyak kita dengarkan para ulama ketika ceramah mengatakan seperti itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kita nggak mempelajari kaidah bahasa Arab. Ya. Jadi itu yang kedua. Pertama, tahsin, memperbaiki bacaan. Kedua, mempelajari arti kata per kata. Yang ketiga, ini baru kita mempelajari sedikit sekali. Hanya survei, hanya bayangan saja dari tafsir sebenarnya. Karena luar biasa tafsir Al-Quran ini. Sudah begitu banyak tafsir-tafsir Al-Quran yang ditulis. Dan semakin kita kaji tafsir Al-Quran itu, semakin kita merasa bahwa kita belum paham Al-Quran itu. Dan semakin kita dalami, semakin akan kita menemukan mutiara-mutiara baru dengan Al-Quran itu. Makanya ada orang yang pernah berkata, kenapa misalnya sejarah dalam Al-Quran itu terulang-ulang? Sejarah Nabi Musa disebutkan di Al-Baqarah berkali-kali, kemudian di surah Taha disebutkan, sampai kepada surah An-Nazi'at. Masih diulang-ulang sejarah Nabi Musa itu.
orang tidak paham bahwa setiap kali membaca sejarah pada tempat yang berbeda, ada wisdoms, ada hikmah-hikmah yang kita dapatin, hikmah baru, pelajaran-pelajaran baru yang akan kita dapatkan. Atau saya mengistilahkan mutiara-mutiara baru yang akan kita dapatkan. Ya. Nah, inilah 3 hal yang kita pelajari di dalam pelajaran halaqah kita ini yang sekitar 1,5 jam saja. Ya. Nah, oleh karenanya saya ingin mulai, silahkan dilihat saya ingin mulai dari ayat 14, 15, 16 untuk ulangan bacaannya ya. Sebab malam ini kita akan belajar ayat 17 dan 18 dari surah Al-Baqarah. Saya akan mulai membaca ayat 15, 16, dan 17. Perhatikan makhrajnya, cara penyebutan hurufnya, kemudian tajwidnya. Ya. Nanti saya akan berhenti kalau saya anggap ada yang penting untuk saya jelaskan dari segi makhraj dan tajwid. Biar diingat kembali apa yang pernah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Ya, satu kesalahan yang saya tadi lakukan adalah umyun ya. Itu bisa dirasakan sebenarnya kalau orang paham tajwid dan terbiasa membaca dengan tajwid yang benar. Ketika dia bersalah pasti akan merasakan kesalahan atau mendengarkan orang membaca dan salah tajwidnya pasti akan terasa ya. Sudah ada sense, ada feelings gitu ya. Ya makanya memang ketika kita mengimamin ya kita kadang khawatir jangan-jangan ada di belakang yang kita kemudian tidak enak dengan bacaan kita yang kurang benar. Karena orang yang membaca secara benar Al-Quran dengan makhraj dan tajwid yang benar, lalu kemudian ada imam yang membaca secara salah, maka dia akan merasa nggak enak di belakang. Karena itu ada sense, ya otomatis terjadi seperti itu ya. Nah ini saya membaca tadi 4 ayat sebenarnya, seharusnya dari ayat 15 saya baca tadi ya. Nah ada beberapa hukum tajwid yang menjadi penekanan pada ayat anggaplah ayat 16 ya.
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Satu hukum yang sudah kita pelajari namanya mim sukun, dan ini malam ini akan kita kembali menekankan kembali. Nah, misalnya fama rabihat tijaratuhum wa, ya, itu mim sukun, tijaratuhum lalu ada waw. Itu gimana membacanya? Itu disebut dengan izhar syafawi. Izhar itu artinya jelas, syafawi artinya di bibir. Jadi cara membaca mim sukun di sini jelas di bibir. Maka dibaca fama rabihat tijaratuhum wa, hum wa. Jadi jangan dilagu-lagukan. Walaupun suara kita baik, tapi kalau tajwidnya salah tidak pas juga. Jadi jangan bilang begini. Fama rabihat tijaratuhum wa ma, salah ya, walaupun dilagu-lagukan. Kenapa? Karena hukumnya adalah izhar syafawi, jelas di bibir kita. Jadi itu ulangan bacaan yang lalu ya. Saya akan langsung masuk ke ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dan ayat itu adalah ayat nomor 17 dan 18. Singkat saja pada malam hari ini. Baik, saya akan attach lagi supaya bisa kelihatan. Mana dia itu? Nah, ini ayat yang akan kita baca pada malam hari ini. Surah Al-Baqarah ayat 17 dan 18. Jadi saya baca dulu, nanti saya akan minta mungkin 2-3 orang lah untuk mengulangin sebagai percobaan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'u ya, jangan lupa ain. Jadi ada hamzah di depan, kemudian ain. Ya, jadi bedakan. A'u, a'u. Ain itu di tengah tenggorokan kita. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Saya lebih lambat lagi ya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Sekali lagi saya baca. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Oke. Itu saja saya kira, sangat singkat sekali karena memang hanya 2 ayat saja. Saya mungkin ingin meminta kepada siapa yang ingin membaca ya. Silakan raise hand yang mau membaca. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ada yang mau volunteer? Kalau enggak saya tunjuk nih. Coba. Ibu Yasmin, coba Ibu Yasmin. Oh, Ibu Yasmin, saya harus unmute ya. Oke, Ibu Yasmin boleh unmute. Udah. Ya, coba. A'udzu billahi Coba ainnya diperjelas sedikit Ibu Yasmin. Ya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Umyun fahum la yarji'un. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Udah bagus Yasmin. Alhamdulillah. Tinggal praktek lagi, insya Allah semakin sempurna. Ya. Siapa yang mau volunteer tadi? Silakan. Ya. Boleh. Saya Pak. Ya, silakan Bu, silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Alhamdulillah, udah mulai bagus Bu. Yang apalagi ayat yang terakhir itu penyebutan ainnya udah lebih bagus, tajuknya juga penempatannya udah lebih bagus ya. Tadi ada ibu yang angkat tangan, silakan. Yang di mobil tadi. Assalamualaikum Bu Runda. Oh, lagi dalam perjalanan. Ya. Oh ya, silakan Bu Damaria, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma
أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Masya Allah. Alhamdulillah Bunda Maria, terima kasih. Bunda Maria ini memang membela tahfiz ya. Bentar. Terima kasih udah join. Ya, silakan. Boleh. Ya, Pak Sanudin, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون عمي فهم لا يرجعون. Alhamdulillah, bagus sekali. Bagus sekali Pak Hasan. Cuma Coba tadi satu Pak Ustadz. ya, udah bagus. Coba. Ya, silakan. Terakhir. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Syaitan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bu'mum fahum la yarji'un. Ya. Insyaallah kalau semakin diulang-ulangi, diingat-ingat ya hukum makhraj maupun tajwid akan semakin baik ya. Jadi coba ya. Tadi Pak Hasanuddin udah bagus sekali. Cuma tadi ada keselip sedikit. Wa tarakahum fi dibaca mendengun mimnya. Itu izhar syafawi di situ. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ya. Baik, kira begitu ya. Kita sekarang akan pindah kepada Amin Salaf dari Jakarta. Assalamualaikum. Sekarang kita akan Pak Kiai ini ikut ya, Masya Allah. Iya. Ini ada waktu. Masya Allah, ketua MUI kita ini. Masya Allah. Baik, sekarang kita masuki pelajaran makhraj ya. Jadi dari ayat yang kita baca tadi itu, ada beberapa huruf yang kita sebagai orang Indonesia terkadang tidak memperhatikan. Saya tidak mengatakan kita salah, tapi hanya kita kadang tidak memperhatikan sehingga kita salah baca. Ya. Misalnya tadi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, matha, ya, jangan lupa.
Mathaluhum kamathalil ladzi. Sa. Jadi sa itu kira-kira ujung lidah kita digigit lalu didorong udara ya. Sa ya. TS lah, TS. Kalau tulisan Indonesia TS, kalau Inggris TH, sa. Mathaluhum kamathalil ladzi ya, itu yang pertama. Jadi sa, jangan lupa dipraktekkan. Mathaluhum kamatha, oke. Lalu yang kedua, dal. Ini juga saya akan mute dulu semua biar oke. Nah, yang kedua za ya, alladzi kamathalil ladzi, zi ya. Kalau sa itu kayak digigit dan didorong dengan keras. Sa ya. Kalau za lembut. Za ya. Orang Mesir saja sering salah di sini. Biasanya za dibaca za. Zalikal kitabu, mereka membacanya zalikal kitabu, para ada za itu zain ya. Jadi ini za ya. Mathaluhum kamathalil ladzi ya. Istawqada nara falamma dolin ya. Itu harus jelas juga bacanya. Dan kalau saya panjangkan di situ itu ada hukumnya ya, nanti kita pelajari. Falamma adaa'at ma haulah ya. Itu yang ketiga. Ini kita orang Indonesia sering sekali salah di situ ya. Nah, kemudian yang keempat sudah kita ulang-ulangi hau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya haula. Ma haula ha. Dari pertengahan tenggorokan sama tempat keluarnya dengan ain. Ain dengan ha itu sama tempat keluarnya ya. Haula. Haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi fi dhulumat zulmun ya, zulmun zalimun ya. Kita ada kata zalim ya, tapi bukan zalim dalam bahasa Indonesia, zalim bahasa Arabnya, ya. Ini mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi fi dhulumatin la yubsirun. Ya, sad. Yubsirun. Ditebalkan. Jadi jangan ditipiskan. Kalau ditipiskan jadi sin nantinya. Ini sad. Yubsirun ya. Nah, itu beberapa huruf pertama ya. Di ayat pertama tadi ini beberapa huruf yang saya anggap difficult letters, huruf-huruf yang susah untuk kita ya. Lalu pada ayat selanjutnya kembali ada sad di situ. Summun ya. Summum bukmun ain yang terkadang salah juga. Fahum la yarji'un ya. Yarji'un ya. Itu kira-kira makhrajnya ya, mudah-mudahan bisa kita ingat dan praktekkan. Sekali lagi ini ala bisa karena biasa. Jadi pertama diingat-ingat dulu. Kita membaca Al-Quran diingat, oh ini tha, ini dha, ini dha, ini ha, ini dha, ini sad, ini a. Lalu kita praktekkan. Ya. 1, 2, 3 kali mungkin salah, tapi kalau kita ingat dan praktekkan terus, insya Allah akan bisa. Ya. Nah, pada malam hari ini, kembali saya ingin ulangi satu hukum tajwid yang sudah kita pelajari. Tapi penekanannya ada pada mim, sukun. Karena kebetulan pada bacaan kita ada beberapa mim mati di situ. Mim sukun artinya mim mati kalau dalam bahasa kita.
Jadi yang tidak ada harakatnya itulah yang disebut dengan mim sukun. Sukun itu berasal dari kata sakina yaskunu sukunun, artinya diam, sepi, ya. Maka karena tidak ada harakatnya dianggap sepi, ya. Nah, ada 3 hukum di mim mati ini, di mim sukun ini. Yang pertama disebut idgham mimi, yaitu ketika ada mim sukun ketemu dengan huruf mim. Ya, seharusnya huruf mim itu depannya. Huruf mim, ya. Misalnya apa ya? Di sini saya kerja lahum ma kasabtum, seharusnya kasabtum di situ. Ya. Lahum ma kasabu, seharusnya kasabu di situ. Lahum ma, itu namanya idgham. Idgham itu artinya memasukkan. Bahasa Arab yang lain namanya idkhal, memasukkan. Apa yang dimasukkan? Suara mim dimasukkan ke dalam mim, ya. Jadi ada lahum, ada mim mati di situ, kemudian ada ma, mim, maka suara mim yang mati itu dimasukkan ke ma. Lahum ma kasabu walakum ma kasabtum, ya. Itu namanya idgham mimi. Jadi di sini bisa lagu-lagukan karena dimasukkan. Nah, yang kedua namanya ikhfa syafawi. Ikhfa itu artinya samar-samar. Ikhfa samar-samar. Artinya apa? Ketika ada mim sukun, mim sukun, ketemu dengan huruf ba. Huruf ba. Satu saja. Ya. Jadi mudah diingat. Yang satu tadi itu mim dengan mim, ini kedua ini mim dengan ba. Namanya ikhfa syafawi. Wahum, ya. Jadi tidak dijelaskan, tidak wahum bi, tapi tidak juga dipaksa masuk ke ba. Between di antaranya. Wahum bi ayati rabbihim kafirun. Ya. Wahum, ya. Seolah-olah akan dimasukkan tapi tidak masuk, ya. Itu namanya samar-samar, ya. Jadi ini 2, ya. Lalu selebihnya izhar, selebihnya dibaca jelas. Ini banyak contoh di sini yang ayat yang kita baca tadi, coba perhatikan. Mathaluhum ka, ya, mim mati ketemu dengan kaf, berarti jelas. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma hawlah فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم mim mati ketemu wa berarti izhar, harus jelas. Binurihim wa tarakahum fi. Tarakahum fi. Mim mati ketemu dengan fa, berarti izhar, jelas, ya. Nah, jadi selain mim dan ba semuanya dibaca jelas, ya. Mathaluhum ka, ya. Binurihim wa tarakahum fi, ya, semuanya harus jelas mimnya di situ, ya. Jadi mudah-mudahan diingat hukum mim mati ini hanya 3 hukumnya. Yang pertama namanya idgham mimi kalau ketemu dengan 1 huruf ba. Yang kedua namanya ikhfa syafawi kalau ketemu dengan 1 huruf. Pertama tadi mim, yang kedua huruf ba, ya. Lalu selebihnya namanya izhar syafawi. Ya, harus jelas di bibir kita mim, suara mim itu. Nah, inilah hukum tajwid yang kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ingat-ingat dan bisa kita praktekkan. Tidak perlu dihafal nama-namanya. Ya, kecuali kalau mau mengajar tentu perlu kita jelaskan kepada murid-murid. Tapi kalau sekedar untuk membaca, yang diperlukan adalah diingat bagaimana membacanya dan dipraktekkan. Ala bisa karena biasa. Insya Allah. Dan biasakan membaca ayat Al-Quran walaupun hanya 2-3 ayat, yang penting diusahakan dibaca secara benar. Sekarang kita masuk kepada pelajaran kedua kita tentang makna dari 2 ayat ini yang kita baca. Ya. Ada beberapa kata yang sudah pernah kita pelajari terdahulu dan mungkin malam ini terulang. Saya memulai dengan kata mathal, mathaluhum, ya. Ya, mathaluhum. Kata mathal itu sudah dalam bahasa Indonesia misal. Misalnya, itu dari kata mathal.
artinya contohnya. Ya. Maka di Indonesia kita mengatakan, misalnya apa? Ya kan? Artinya contohnya apa kan? Jadi itu dari kata bahasa Arab sebenarnya, mathal. Ya. Cuma kita jadikan sa menjadi misal, bukan mithal. Padahal aslinya mathal. Ya, mithalun. Ya, dari kata mithal, artinya contoh. Maka di sini disebutkan mathaluhum, contoh, ya, perumpamaan mereka. Hum itu kan sudah kita pelajari dulu. Hum itu artinya mereka. Mathaluhum, percontohan tentang mereka, perumpamaan mereka, misal tentang mereka. Kira-kira begitu artinya. Mathaluhum. Ka itu artinya seperti atau sebagaimana. Ini kata ka atau huruf K, kalau terletak di depan kata benda, itu berarti seperti atau sebagaimana. Tapi bisa juga berarti kamu atau mu. Kalau terletak di belakang kata benda. Misalnya apa? Kitabuka, bukumu, buku kamu. Ya. Jadi jangan dipahami secara literal saja, tergantung penempatannya. K bisa seperti, berarti sebagaimana, kalau terletak di depan kata benda. Ka Muhammad seperti Muhammad, ka kitabin seperti kitab, ka baitin seperti rumah, ya. Ka mathali seperti perumpamaan, ya. Ka mathali. Kira-kira begitu. Istauqada. Istauqada ini sebenarnya artinya meminta, menyalakan. Jadi ada permintaan. Di dalam bahasa Arab itu kalau ada tambahan alif dan sin itu artinya ada permintaan. Sama dengan istaghfirullah, astaghfirullah, ya. Artinya minta ghufran, minta ampunan. Maka di sini dikatakan istauqada, ini berasal dari kata auqada yuqidu, artinya menyalakan. Menyalakan. Jadi menyalakan api, ya. Tapi kemudian disebut istauqada, nanti kita jelaskan kenapa ada permintaan menyalakan di situ, ya. Jadi istauqada dia meminta menyalakan. Kira-kira begitu. Naron, api. Nar. Ya. Kita dalam bahasa Indonesia nar artinya ya ada azab neraka ya. Nar, neraka ya. Ya, dari kata nar itu artinya api sebenarnya, ya, aslinya. Narun. Istauqada nara. Falamma, maka ketika, ya, di saat, falamma itu artinya ketika atau di saat, adaat, ya, dia telah menyala atau telah menyinari. Dari kata dau'un itu artinya sinar. Ada'a artinya bersinar atau menyala, ya. Ma ini sudah kita pelajari apa? Haulahu, haul itu artinya sekitarnya. Haulahu, sekitarnya. Walaupun kata haul juga bisa bermakna rentang waktu. Makanya ada kata haul dalam zakat kan, mungkin Bapak dan Ibu sering dengarkan bahwa zakat itu salah satu persoalan ada haulun. Biasanya dipahami sebagai setahun, ya. Tapi dalam bahasa, dalam arti katanya haul itu artinya sekitar. Haulahu, sekitarnya, ya. Zahaba telah pergi. Artinya menghilang, ya. Zahaba Muhammadun, ya. Zahaba Ahmad, Ahmad telah pergi. Ya, di sini disebut zahaballahu, Allah artinya menghilangkan sebenarnya, ya. Bi dengan sudah kita pelajari dulu, zahaballahu bin, nur cahaya, ya. Nurun ala nurun, ya. Nurun ala nurun. Itu nur artinya cahaya. Him sudah kita tahu mereka, binurihim. Wa taraka, wa dan taraka dia meninggalkan. Taraka artinya meninggalkan. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau lebih jelas, dilihat di mushafnya. Jadi ketika saya menyebutkan katanya, tandai saya, oh ini yang diterjemahkan, ya. Taraka artinya dia meninggalkan. Hum mereka, fi dalam, zulumatin kegelapan, ya. Dan ini kata jamak, ya. Kata tunggalnya zalamun, ya. Zalamun itu artinya kegelapan. Zulumat, kegelapan. Ya. Artinya kegelapan yang sangatlah, kira-kira begitu. Ya. La, tidak, sudah kita pelajari. Yubasirun, tidak melihat. Ya. La, tidak. Yubasirun, mereka melihat.
Jadi mereka tidak melihat. Itu artinya. Ya. Saya ulangi lagi, lihat ayatnya. Mathaluhum, perumpamaan mereka, kamathali, seperti alladhi yang istauqada, meminta menyalakan naron, api, falamma, maka ketika adaat, dia bersinar, artinya api itu bersinar, ma, apa-apa haulahu, sekitarnya, zahaba, menghilang atau dihilangkan, Allah menghilangkan maksudnya, bi, dengan nuri, cahaya, nurun, him, cahaya mereka, wa, dan taraka, ya, ditinggalkan atau mereka ditinggalkan, hum, mereka ditinggalkan, fi, dalam atau di, zulumat, dalam kegelapan, la, tidak, yubsirun, melihat. Ya, jadi coba lihat terjemahan kata per kata begitu. Mudah-mudahan seketika membaca Al-Quran tanpa ada terjemahan, sudah ada bayangan. Alhamdulillah, luar biasa itu. Ya, kita bukan orang Arab, tapi membaca bahasa Arab sudah bisa ada bayangan terjemahan atau makna. Luar biasa kan? Nah, kemudian ayat kedua. Summun, artinya tuli. Ya. Atau ketulian. Ya. Tapi ini ditujukan untuk orangnya. Dia orang tuli maksudnya. Bukmun, bisu. Tuli, bisu, umyun, buta atau kebutaan. Fahum, maka mereka, fa itu artinya maka, hum, mereka, la, tidak, yarji'un, kembali. Jadi mereka tidak kembali. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, maka mereka tidak kembali. Kira-kira begitu terjemahannya. Ya. Nah itu terjemahan ya dari beberapa ayat yang kita pelajari ini. Sekarang kita memasuki kepada tafsir singkat saja, karena memang waktu kita tidak terlalu panjang dan mudah-mudahan kita bisa memahami sedikit dari ayat ini. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah itulah pelajaran tajwid, makhraj dan sekaligus makna dari kata-kata dari dua ayat yang kita pelajari pada malam hari ini. Sekarang kita memasuki tafsir singkatnya. Ya, dua ayat ini masih merupakan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang karakteristik atau ciri-ciri orang-orang yang munafik. Ya. Dan ini dimulai dari ayat keberapa ya, saya lupa. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dimulai dari ayat itu. Sampai ayat selanjutnya itu semuanya bercerita tentang kemunafikan. Satu hal yang pernah kita sebutkan, bahwa ternyata surah Al-Baqarah ini ketika berbicara tentang golongan manusia, dan manusia itu semuanya hanya pada 3 golongan. Kita ini kemungkinan berada di salah satu dari 3 golongan, dan mudah-mudahan kita termasuk semuanya golongan yang pertama. Ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di golongan itu. Golongan yang kedua, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, orang-orang yang mengingkar, tidak mengimani ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang ketiga yang disebutkan, diceritakan secara panjang lebar oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah golongan yang ketiga yang disebut dengan golongan al-munafiqun ya. Nah, saya ingin menggarisbawahi sekali lagi bahwa terminologi ini adalah terminologi yang baku ya. Ini adalah istilah atau kata-kata yang sudah dibakukan oleh Al-Qur'an. Maka kita tidak punya hak untuk kemudian, apalagi kita muslim, mengoposisikan diri kepada kata-kata ini. Kita malu menyebutkan kata kafir, kita malu menyebutkan kata munafik. Tujuannya bukan untuk menyakitin orang, bukan. Tapi karena itu adalah sebuah realita dalam Al-Quran kita. Ya. Misalnya kata kafir sekali lagi, artinya mereka yang tidak mengimani apa yang kita imani. Ya. Dan kita ini juga dianggap kafir oleh mereka. Mungkin memakai kata yang lain, bahasa yang lain. Tapi bahasa kita ya bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Maka mereka yang ingkar disebut kafir dalam bahasa Arabnya. Dan ini bukan sebuah penistaan, bukan merendahkan, bukan. Tapi ini adalah sebuah ungkapan kebenaran sesuai dengan keyakinan kita. Maka kita jangan malu-malu. Kalau kita ini malu terkadang untuk menyampaikan hal yang sudah baku dalam Al-Quran kita. Lalu kita berusaha untuk kemudian mendiskusikan, menjadikan sebagai wacana, dan lain sebagainya. Ya. Yang penting jangan kemudian kita pakai ini untuk menekan orang, merendahkan orang, menghina orang, bukan. Dan Islam itu tidak seperti itu ya. Nah,
Jadi pada malam ini Al-Quran kemudian memberikan lagi beberapa ciri lain dari kemunafikan itu. Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang ini itu seolah-olah meminta untuk dinyalakan api bagi mereka. Tentu permintaan ini bukan dengan mulut, bukan dengan bahasa lisan, tapi karena perilaku mereka sendiri yang terkadang begitu nampak dekat dengan orang-orang yang beriman. Interaksi yang terjadi antara orang-orang yang munafik dan orang yang beriman itu, seolah-olah mereka itu meminta agar ada api yang menyala begitu. Artinya apa? Mereka kerap melihat bahwa orang beriman itu ada api. Api itu apa? Tentu ada energi di situ, ada juga cahaya di situ. Maka sesungguhnya mereka juga mengharapkan adanya energi, tapi yang mereka minta itu bukan nur, tapi api. Kenapa? Karena orang-orang munafik bukan mengharapkan hidayah, tapi yang diharapkan adalah kemanfaatan. Nah, api itu punya kemanfaatan. Dalam Al-Quran jelas disebutkan api di surah Al-Waqi'ah misalnya. Api itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Min ayatillah, api itu. Karena api itu adalah istilah lain dari sebuah kekuatan, ya, kemudian energi dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang memiliki kemunafikan kerap kali mengharapkan manfaat-manfaat seperti itu dari orang-orang yang beriman. Makanya Al-Quran tidak mengatakan bahwa mereka mengharapkan nuran, cahaya, bukan. Tapi mereka seolah-olah mengharapkan adanya api yang dinyalakan. Kenapa? Karena ingin mengambil manfaat dari api tersebut. Ya ibaratnya kalau musim dingin, ya ingin juga kena hangat lah, kira-kira begitu. Agar kena energi lah, kira-kira begitu. Ya. Nah ini bahasa Al-Quran itu luar biasa. Sangat tepat sekali, ya, dan pada poin yang memang kena gitu. Karena orang-orang munafik begitu sering berinteraksi dengan orang-orang muslim, dan orang-orang yang beriman, maka mereka seolah-olah ingin mendapatkan manfaat tersebut, maka mereka diistilahkan meminta untuk menyalakan api tersebut. Dan ternyata memang demikian, terkadang mereka mendapatkan manfaat. Manfaat apapun itu tentu banyak. Terkadang ekonomi, terkadang politik, ya terkadang juga kepopuleran, terkadang juga masalah-masalah sosial, macam-macamlah kemanfaatan yang mereka dapatkan. Tapi apa yang terjadi? Falamma adha'at ma haulah. Ketika api itu sudah menyala, seolah-olah mereka sudah merasakan ada manfaat dengan interaksi. Dalam berinteraksi dengan beriman itu, dia mengambil manfaat. Apa yang terjadi? Zahaballahu binurihim. Nah, perhatikan di sini. Zahaballahu binurihim. Apinya tetap ada, tapi Allah kemudian menghilangkan cahayanya. Artinya apa? Orang-orang yang memiliki kemunafikan itu tetap mendapatkan kemanfaatan. Dia merasakan kehangatan di situ. Dia merasakan kehangatan. Artinya ada energi yang didapatkan dari situ. Karena interaksi dengan orang-orang yang beriman. Tapi apa yang terjadi? Zahaballahu binurihim. Allah menghilangkan cahayanya. Nah, dalamnya bahasa Al-Quran ini, apinya ada, cahayanya dihilangkan. Artinya apa? Api itu panas. Maka orang-orang yang munafik itu kerap kali merasakan kepanasan. Artinya apa? Dia terkadang resah. Resah. Maka ketika orang-orang beriman misalnya mendapatkan sesuatu yang baik, bukan mereka ikut bersyukur. Kalau sesama mukmin, ini Bapak dan Ibu, ini ingat ini sesama mukmin ya. Kalau ada orang beriman, saudara-saudara kita beriman, mendapat kebaikan, kita itu harusnya ikut berbahagia. Itu ruhama ubainahum. Ada connection yang terjadi. Jadi kalau saudara kita mendapat kebaikan, alhamdulillah kita ikut bahagia. Kenapa? Kebahagiaan saudara kita itu adalah kebahagiaan kita. Kalau ada saudara kita mendapat musibah, kita juga merasa resah. Kenapa? Musibah yang kena saudara kita itu adalah musibah untuk kita juga. Karena ada ruhama ubainahum. Ada koneksi hati. Ruhama itu adalah hubungan kasih sayang. Dan kalau berbicara tentang kasih sayang itu hati ke hati. Hati ke hati. Tapi orang yang munafik karena beda hatinya, ketika ada orang yang beriman, dan ini kenapa nar tetap, cahaya, api tetap, tapi cahayanya diambil. Perhatikan dalamnya bahasa Al-Quran itu. Apinya tetap ada menyala, tapi cahayanya sudah tidak ada. Panasnya ada.
Di situ keresahan ada, dia rasa benci, dia merasa tidak suka. Kenapa? Di saat orang-orang beriman misalnya mendapat sesuatu yang baik. Nah, itu yang terjadi. Dan itu terjadi di Madinah. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya menang, orang-orang munafik yang tadinya berharap agar Rasulullah dikalahkan oleh musuh-musuhnya, mereka menjadi sedih. Walaupun mereka tidak menampakkan itu. Karena memang senantiasa mereka berinteraksi dengan para sahabat untuk mendapatkan keuntungan. Termasuk keuntungan kebaikan. Ya, itulah para orang-orang munafik di Madinah ketika itu. Dan ini karakter sifat orang munafik akan terjadi terus-menerus. Ya. Ketika orang-orang mukmin mulai naik, maka terjadi keresahan, ya, ketakutan. Seolah-olah ada api di situ yang memanaskan dia. Seolah-olah cacing yang sedang kepanasan itu. Gak pernah tenang. Itulah orang munafik itu. Ya. Maka perhatikanlah orang-orang yang terkadang sering curiga kepada orang-orang beriman yang kemudian mendapat kebaikan-kebaikan, mendapat kelebihan-kelebihan. Tiba-tiba saja mereka nggak enak gitu. Nggak tahu alasannya terkadang. Tiba-tiba saja merasa nggak enak dengan kelebihan yang didapatkan oleh orang lain. Kalau sampai terjadi seperti itu, maka jangan sampai itu adalah sebuah penyakit kemunafikan yang terjadi pada kita. Kok bisa ada teman kita misalnya mendapat Allah memberikan sebuah kelebihan, lalu kita kok sakit hati sendiri gitu loh. Sakit hati sendiri. Nah itu karena apa? Karena api ada di situ, tapi ternyata cahayanya sudah tidak ada. Ya. Inilah bahasa Al-Quran ya. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka adalah ibarat orang-orang yang mengharapkan api di situ. Tentu api di situ ada panasnya, energinya, positif ya. Lalu kemudian cahaya. Ketika api itu masih ada cahayanya dan nurnya, maka itu positif. Ya. Tapi ketika zahaballahu binurihim, cahayanya dihilangkan, maka yang ada cuma panas yang negatif. Sakit hati, resah, tidak tenang. Itulah yang mereka rasakan. Itulah kemunafikan. Dan ini bisa kita kembali pada diri kita masing-masing. Jangan sampai ini terjadi. Ada teman kita mendapat rezeki yang lebih, kita yang sakit. Ada teman kita yang misalnya dapat pujian karena apapun dari orang lain tanpa dia harapkan, kita sendiri yang sakit. Ada orang teman kita yang naik posisi misalnya, kita yang sakit, kita yang sakit gitu. Karena mungkin jangan-jangan ada penyakit yang ada dalam hati kita itu. Nah, ini sangat berbahaya sekali dan terkadang tanpa kita sadari mudah-mudahan Allah menjaga kita. Zahaballahu binurihim, lalu apa yang terjadi? Wa tarakahum, maka Allah meninggalkan mereka. Kata meninggalkan itu kan bahasa Inggrisnya ignored ya. Dan kata being ignored ya nggak tahu bagaimana mengindonesiakan being ignored itu. Ya artinya nggak diperhatikan oleh Allah, kira-kira begitu. Ya. Cahayanya diambil, apinya tetap di situ memberikan kepanasan kepada dia, ketidaktenangan kepada dia, dan pada saat yang sama being ignored, ya, dibiarkan saja begitu oleh Allah. Dibiarkan dalam keadaan apa? Wa tarakahum, ignore dalam kezaliman, dalam darkness upon darkness. Ya, artinya darkness itu. Saya lupa bahasa Indonesianya lagi. Kegelapan ya, dalam kegelapan. Saya bayangkan orang yang tadinya meminta dinyalakan api, sekarang apinya ada yang memberikan keperasa panas, menjadikan dia tidak tenang, tidak bisa istirahat malam, tidak bisa tidur nyenyak. Ya. Bukan cuma itu, tapi justru dibiarkan begitu saja oleh Allah, tidak ada perhatian. Bayangkan kalau Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ignoring us, ya. Membiarkan kita begitu saja, tidak diperhatikan, kira-kira begitu. Bayangkan, tidak diperhatikan, ya. Dibiarkan begitu saja. Misalnya kita ini bekerja di sebuah perusahaan atau sebuah kantor ya, kita mendatang, ya, berusaha untuk tersenyum kepada bos kita, tapi ternyata bos kita itu nggak mau memperhatikan, cuek, bahasa lainnya mungkin cuek, dicuekin ya, maaf, dicuekin begitu saja. Ya, dicuekin. Bayangkan apa itu? Itu sudah merupakan azab sebenarnya. Jadi dibiarkan, ignore, dicuekin. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kegelapan. Kegelapan itu apa? Artinya dalam keadaan confused. Ya. Orang yang tidak punya arah dalam hidupnya. Tidak punya arah. No direction in life. Kira-kira begitu. Ya. Karena gelap. Dia tidak tahu apakah ke belakang, ke samping, ke depan. Dia nggak tahu mau kemana. Sementara tidak ada orang yang memperhatikan dia.
pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala ignore him. Ya. Membiarkan dia begitu saja. Lalu apa yang terjadi? La yubsirun, mereka tidak melihat. Nah, kata yubsirun ini sangat dalam, ya. Bukan yanzurun. Kata yanzurun biasanya dengan mata kasat. Tapi yubsirun ini lebih dalam lagi. Artinya apa? Orang yang dicuekin oleh Allah dalam kegelapan seperti ini, maka dia tidak akan bisa melihat, termasuk tidak bisa melihat dengan penglihatan batin. Maka apa yang terjadi? Dia tidak akan bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang batil, mana yang hak, mana yang benar. Bahkan terkadang yang lebih buruk lagi, yang benar dilihat salah, yang salah dilihat benar. Yang baik dilihat berbahaya, yang berbahaya dilihat baik. Kalau orang rame-rame ke night club, minum-minum, itu kebaikan karena itu seolah-olah tanda modernitas. Tapi kalau orang rame-rame pergi ke masjid, jangan-jangan ini simbol radikalisme. Nah, begitu kan. Nah, ini kan bisa terjadi seperti itu. Ya. Ini karena masalah layu bosirun. Ya. Kehilangan daya penglihatan, ya, penglihatan batin sesungguhnya. Sehingga dalam berjalan itu fitrahnya, nuraninya, batinnya itu tidak tajam lagi. Maka terkadang mohon maaf dalam kehidupan yang serba penuh fitnah ini, ada orang tua melihat anaknya sudah melenceng jauh, tapi masih biasa-biasa saja. Selama masih dilihat anak itu, Masya Allah, dia pergi ke universitas yang terbaik, sekolahnya hebat, karirnya bagus, tapi agamanya nggak ada lagi. Lalu kemudian kita merasakan biasa-biasa saja. Itu boleh jadi karena basar kita, pandangan batin kita, pandangan ruhani kita, sudah ada penyakit yang terjadi. Sehingga kurang berfungsi, bahkan tidak berfungsi. Ini yang terjadi. Dan oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, ini adalah suatu peringatan yang memang informasinya mengenai orang-orang yang munafik. Tapi bagi kita orang Islam ini adalah peringatan yang besar sekali dan sangat dahsyat. Jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang memiliki atau memiliki nasib yang seperti ini. Being ignored, bahasa Inggrisnya, being ignored by Allah, dicuekin oleh Allah, lalu kemudian kita berada dalam kegelapan, kita confused, ya, tidak tahu arah hidup ini, apa yang harus kita lakukan, kemana kita dan seterusnya. Bahkan kemudian la yubsirun, tidak ada lagi penglihatan, tidak bisa lagi melihat. Ini sangat-sangat berbahaya. Lalu pada ayat selanjutnya, Allah kita lanjutkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, summun, dia tuli. Dan Allah memakai kata benda, ismun, ya, dalam bahasa Arabnya ismun. Orang, semua sikap yang disebutkan dalam ism itu menggambarkan suatu yang dahsyat. Misalnya la ikraha, tiada paksaan, artinya jangan paksa orang masuk agama Islam, gitu. Tapi Allah memakai kata la ikraha, tiada paksaan, itu sebuah penekanan, ya. Maka ini Allah menggambarkan karakter seseorang dalam bentuk ism, dalam bentuk kata benda. Summun, ketulian. Jadi orang yang munafik itu tuli, dia tidak bisa mendengar. Nah, kenapa tuli dulu yang disebutkan? Bukan umyun, kebutaan. Karena memang ketika manusia diciptakan, yang pertama diciptakan dalam hal yang jalan untuk memahami sesuatu itu adalah pendengaran. Makanya bayi dalam rahim ibu itu konon kabarnya bisa mendengarkan percakapan-percakapan yang terjadi antara ayah dan ibunya, walaupun dia belum bisa melihat. Karena kenapa? Allah sudah menjarak wa ja'ala lakumus sam'ah baru wal absara wal afidah. Ya, jadi yang pertama itu sama' yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Itu ayatnya. Jadi yang pertama ciptakan adalah pendengaran. Makanya yang pertama juga disebutkan di sini ketika terjadi kemunafikan adalah yang rusak adalah pendengaran itu. Dia tidak bisa mendengarkan. Tidak bisa mendengarkan apa? Dia tidak bisa mendengarkan yang baik-baik. Tidak masuk lagi di telinganya. Bahkan yang lebih berbahaya,
ketika yang baik-baik itu sampai justru dilihatnya sebagai ancaman. Ada ustadz misalnya mengingatkan, atau misalnya orang yang baik-baik mengingatkan dia, justru dianggap sebagai ancaman. Ini sama juga dengan beberapa orang di Amerika ketika kita menyampaikan Islam ini sebagai kontribusi, bukan ancaman, tapi justru mereka mendengarnya sebagai ancaman. Kita mengajak dia ke jalan Allah, didengarnya sebagai ancaman. Yang paling berbahaya kalau orangnya muslim gitu loh, mengaku muslim. Tapi dinasehatin, justru nasihat orang-orang yang menasihati dia itu dianggap sebagai ancaman. Berarti ada sesuatu yang terjadi pada telinganya. Bukan telinganya, tapi pendengarannya. Ya, itulah yang disebut dengan sumun, orang yang tuli. Ya. Lalu kemudian, bisu. Bisu artinya tidak bisa ngomong. Artinya apa? Ketika terjadi kemunafikan dalam hati, maka orang tersebut tidak akan mampu untuk mengomongkan, membicarakan kebaikan dan kebenaran. Dia tidak akan mampu. Maka orang yang munafik itu ketika berhadapan dengan kemungkaran, dia tidak akan bisa melawan kemungkaran itu. Boleh jadi justru dia terjatuh ke dalam kemungkaran itu. Tapi orang yang beriman, punya iman yang benar, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, robah dengan otoritas, dengan kekuatan. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tidak mampu, dengan lisan. Tapi orang yang ada penyakit kemunafikan, lisannya sudah tidak bisa ngomong. Maka melihat kemungkaran dia senyum-senyum. Nabi kita dihina, ya, dia senyum-senyum. Malah mungkin membela yang menghina Nabi. Dikatakan itu kan cuma kebebasan saja. Bapak dan Ibu, ini saya sedikit keluar ya. Penghinaan kepada Nabi kita itu adalah ujian kepada dua hal. Yang pertama adalah ujian iman. Ujian iman. Hubungan kita dengan Nabi Muhammad ini bukan hubungan biasa. Itu hubungan iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah tidak akan diterima. Maka cinta kita kepada Nabi itu melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri dan kepada semua manusia. Termasuk ayah dan ibu kita. Maka kalau Nabi dihina, kita ini tidak sakit hati, biasa-biasa saja, bahkan mungkin tersenyum biasa-biasa, maka berarti ada masalah dengan hati kita. Itu ujian iman. Tapi pada saat yang sama memang kita diuji juga secara akhlak. Apakah dengan kemarahan kita, apakah dengan sakit hati kita, kemudian kita menusuk orang, kemudian kita membunuh orang, kemudian kita membakar gedung, kan itu akhlak. Maka sekali lagi, kita sakit hati, kita marah, tapi bagaimana sakit hati dan kemarahan kita itu diwujudkan dalam bentuk respons yang positif. Dan itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kok dihina di zaman hidup, beliau di masa beliau hidup. Kadang dituduh orang yang ahli sihir, orang yang pendusta, macam-macam lah tuduhan itu. Tapi kan tidak pernah kita membaca dalam sejarah Nabi pernah menempeleng orang kan. Enggak pernah beliau nendang orang. Apalagi membunuh orang gara-gara dihina misalnya. Enggak. Justru beliau sabar, ya, wasbir, ya. Disuruh bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghinaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu karena kartun pada zaman Denmark dulu maupun kartun di Prancis ini, itu adalah ujian iman tapi sekaligus ujian akhlak kepada kita umat Islam. Ya. Maka saya ingin kembali, orang yang punya penyakit nifak, kemunafikan dalam hatinya, dia tidak akan mampu menyuarakan kebenaran itu. Maka kemungkinan justru dia tersenyum, bahkan mungkin membela orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada saja orang Islam berbuat seperti itu. Saya lihat di media sosial, ada saja yang kemudian seolah-olah membela mereka yang menghina Rasulullah. Atas nama apa? Atas nama kebebasan berekspresi. Loh, kenapa sampai begitu? Karena mereka sudah tidak tahan hatinya itu. Karena kemajuan Barat dianggap itulah bentuk kebenaran. Orang Islam, mohon maaf ini sekarang saya ingin mengingatkan diri saya sendiri. Jangan karena kita belum maju seperti majunya Barat, lalu kemudian kita merasa bahwa segala sesuatu yang diucapkan, yang disampaikan, yang keluar dari Barat itu adalah kebenaran. Kita harus berani memilah-milah mana yang benar dan mana yang salah. Kita sebagai umat Islam hidup di Amerika sekalipun, kita harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan penyaringan itu akan hanya terjadi ketika kita punya batin.
kita punya iman. Maka sekali lagi kembali kepada yang kedua tadi, bukmun. Ya, orang yang punya sakit hati bernama kemunafikan, maka dia tidak akan mampu menyuarakan kebenaran. Bahkan mungkin sebaliknya, dia akan menyuarakan kebatilan. Umyun, mereka buta. Mereka buta. Artinya apa? Tidak melihat lagi mana yang benar, mana yang salah dalam kehidupan ini. Atau tidak perlu lagi melihat mana yang salah dan mana yang benar. Dalam mencari rezeki misalnya, mana halal, mana yang haram, tidak perlu lagi karena penyakit kemunafikan dalam hati tersebut. Nah, kalau ini sudah terjadi seperti ini, ya summun bukmun umyum fahum, maka mereka la yarji'un, tidak akan baik-baik, tidak akan kembali kepada kebaikan. Ya, mereka akan tetap dalam keadaan seperti itu. Dan inilah yang kemudian diancam oleh Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada dalam api neraka yang paling dalam gitu. Ya, yang paling dalam. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu tafsir singkat ya. Kesimpulannya begini, saya tulis seperti ini ya. Orang munafik itu terkadang melihat api atau mengharapkan api dari orang-orang yang beriman. Apa api itu? Ada energi, ada cahaya di situ. Ya. Tapi api itu ternyata ya, memang bersinar, tapi bukan untuk mereka, hanya untuk sekitarnya mereka, karena tidak masuk ke dalam hati mereka. Ya. Hanya untuk sekitarnya. Mahaulahu. Adha'at mahaulahu, menyinari apa yang di sekitarnya. Gitu. Dalam keadaan seperti itu, Zahaballahu binurihim, Allah mengambil cahaya api tersebut, maka yang mereka dapatkan hanya apa? Hanya panasnya, hanya asapnya saja api itu. Itulah orang-orang yang munafik. Ya. Sementara cahayanya nggak dapat mereka. Lalu kemudian kemunafikan dan pilihan jalan yang mereka ambil menjadikan semua, ya, semua pintu hidayah tertutup. Ya. Summum bukmun umyum fahum, ini semua sebenarnya pintu hidayah. Hidayah bisa dengan telinga kita, bisa dengan penglihatan kita, bisa dengan mulut kita. Ya. Orang yang menyuarakan kebenaran itu sama dengan meminta kebenaran untuk dirinya sendiri. Ya. Tapi karena mereka sudah berada dalam keadaan yang sangat parah, maka mereka tidak akan bisa kembali lagi kepada kebenaran. Nah, ada satu poin yang di atas, coba dilihat kembali, yang saya ingin jelaskan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai kata plural, kata jamak, dan pada saat yang sama Allah memakai kata singular atau kata tunggal. Dan pada ayat itu adalah mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Ya, itu kata tunggal ya. Allah menghilangkan cahayanya, dan cahaya dipakai kata tunggal. Sementara zulumatun, kegelapan, lawan dari cahaya tadi, itu pakai jamak, plural. Zulumat, bukan zulmun. Ya. Nurun, nurani, anwar, itu jamaknya dari nur. Tapi Allah memakai kata tunggal di sini. Kenapa ketika Allah menyebutkan nur memakai kata tunggal, sementara ketika menyebutkan kegelapan Allah memakai jamak? Karena memang cahaya itu satu bentuknya. Kebenaran itu satu bentuknya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itulah yang datang dari Tuhanmu. Maka jangan pernah ragu. Ya. Kemudian jalan kebenaran itu satu, selamanya ihdinas sirat. Sirat itu satu. Ya. Sirat. Tapi yang namanya kegelapan itu banyak bentuknya. Kegelapan dalam bentuk ini, dalam bentuk itu, dalam bentuk ini, macam-macam lah. Maka Allah memakai kata plural. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, ikutlah kepada jalan Tuhanmu, dan jangan ikut kepada jalan-jalan yang salah. Subul, itu diistilahkan dengan subul dalam bahasa Al-Quran. Memakai jamak di situ. Kenapa? Karena jalan-jalan yang batil itu banyak bentuknya. Sementara kebenaran itu ihdinas sirat al-mustaqim, itu satu saja. Ya. Maka itulah sebabnya kenapa pada ayat ini nur itu dalam bentuk tunggal, sementara zulumat dalam bentuk jamak. Ya. Mudah-mudahan kita pahami Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira itu saja penjelasan singkat kita tentang dua ayat yang sangat-sangat singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita pergunakan beberapa menit ke depan ini kalau memang ada yang perlu didiskusikan atau ada yang perlu ditanyakan, silahkan di-unmute kalau ada yang mau bertanya atau ingin memberikan tanggapan.
Pak Kiai ada yang masuk? Silakan. Salam. Alhamdulillah, terima kasih banyak bisa bergabung. Guruku, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Nanti ketemu Jakarta lagi. Terima kasih ya atas bimbingannya dari bacaan yang begitu bagus, suaranya bagus, termasuk terjemah dan sampai dengan tafsirannya. Alhamdulillah manfaat. Selamat dan moga-moga makin sukses Pak Imam. Amin amin ya rabbal alamin. Matur suwun, matur suwun. Dikembalikan ke PowerPoint yang awal. Gitu. Yang mana? Yang ini. Ada yang mau ditanyakan kah? Ada yang mau ditanyakan? Yang slide kelima kayaknya Pak Ustadz. Ini. Slide yang kelima. Mana yang ini? Ini. Ustaz Mutahhir, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Alhamdulillah. Khairul hal. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Sukses selalu Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan silakan, kalau tidak ada tidak harus dengan tema kita pada malam hari ini. Siapa tahu ada yang mau menanyakan tentang Biden dan Trump, silakan saja. Kita pergunakan beberapa menit terakhir karena ini lagi hangat ya. Silakan kalau mau bertanya. Ya Ustaz. Ya. Ustaz Pak Imam Syamsul. Ya. كيف حالك يا أخي؟ أنا مسعود Fadal. جاكرتا Ya. من دار الدعوة والإرشاد. Ya, ahlan salam. Marhaba. Dicerita sedikit Ustaz. Ya. Ini bagaimana perkembangan sekarang ini keberatan Pak Presiden sebelumnya siapa? Donald Trump. Ya. Begini. Bagaimana ujungnya bagaimana? Ujung ada menerima gimana? Logowo. Jadi jauh sebelum Pilpres ini pun saya sudah selalu mengatakan bahwa Donald Trump ini adalah ujian bagi Amerika. Ujian atau musibah bagi Amerika, bahkan bagi dunia ya. Walaupun ada beberapa teman-teman kita di Indonesia, apapun alasannya itu, masih melihat bahwa Donald Trump menjadi presiden di Amerika itu nampaknya positif. Ya, itu beberapa teman-teman di Indonesia melihatnya seperti itu. Tapi saya ingin menjelaskan begini. Sejak Donald Trump menjadi presiden di Amerika, maka Amerika ini betul-betul sudah menjadi seolah-olah bukan Amerika yang kita kenal. Banyak imigran yang datang ke Amerika ini dengan harapan bisa menemukan apa yang disebut dengan American Dreams, ya, mimpi-mimpi Amerika. Dan mimpi-mimpi Amerika itu bukan saja dalam bentuk ekonomi, tidak juga dalam bentuk pendidikan saja. Walaupun itu memang benar bahwa di Amerika kalau mau kerja saja insya Allah ada. Kalau mau belajar insya Allah universitasnya masih terbaik. Ya. Tapi yang terpenting dari mimpi Amerika itu adalah kita ingin merasakan kebebasan. Ya. Kita ingin merasakan kedisiplinan. Kita ingin merasakan apa yang disebut dengan sebuah penghormatan kepada hak-hak asasi manusia dalam bentuk praktek yang sesungguhnya. Itu harapan banyak imigran yang datang ke Amerika. Makanya banyak dari Timur Tengah, banyak dari Afrika, dan Amerika sendiri dari dulu pun membuka diri untuk imigran itu. Nah, sejak Donald Trump naik, semua ini nampaknya tertutup. Ya. Kenapa? Karena memang naiknya Donald Trump ini adalah untuk memenangkan sebuah karakter manusia yang, boleh maaf kalau saya agak kasar, yang iblism, yang mewakili sikap iblis. Apa itu? Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Kenapa? Karena saya diciptakan dari api, sementara dia diciptakan dari tanah. Artinya apa? Ada rasisme di situ. Ya. Maka Donald Trump itu mengusung rasisme dalam Pilpres. Making America great again, menjadikan Amerika hebat lagi. Kata hebat itu terjemahannya adalah putih lagi. Kenapa putih lagi? Karena sebelumnya adalah non putih. Siapa? 2 periode Barack Obama menjadi presiden.
kok bisa Barack Obama ini Afro-American, pernah tinggal di Matraman Dalam, sering mungkin waktu kecilnya mendengarkan azan, mungkin pernah salat juga di masjid ikut-ikut sama anak-anak itu. Sekarang tiba-tiba jadi presiden Amerika gitu. Marahlah orang-orang putih. Maka Donald Trump berhasil membangkitkan sentimen orang putih itu. Maka di zaman Donald Trump ini, meninggilah apa yang disebut dengan white supremacy. Orang-orang putih radikal. Ya, mereka yang keras kepada non-white, yang tidak putih. Bahkan kepada Yahudi yang dianggap, karena bagaimanapun juga, Yahudi itu dianggap orang-orang yang tidak putih. Makanya kan dulu dibantai oleh siapa? Oleh Hitler. Orang-orang yang merasa hebat putih itu adalah keturunan Hitler. Ya begitu. Ya. Maka Donald Trump ini memang musibah besar bagi Amerika sebenarnya pertama kali, seluruh orang Amerika, tapi lebih khusus lagi umat Islam. Kenapa umat Islam? Saya memberikan beberapa dasar reasoning, alasannya. Yang pertama, kita yang paling dibenci. Kenapa kita yang dibenci? Pertama, Islam dipersepsikan sebagai agama non-white. Agama Timur Tengah, agama orang Timur. Orientalism atau Middle Eastern religion. Agama Timur Tengah. Itu yang pertama. Karena non-white, maka dimusuhi. Yang kedua, karena memang Islamnya. Islam itu sebuah ideologi yang berbahaya. Dan Donald Trump selalu mengatakan bahwa Islam hate us, Islam memusuhi kita. Itu beberapa kali, silakan dicari di video gitu. Maka kitalah yang paling dibenci berkali-kali. Ya, murakkab lah dalam bahasa Arabnya itu. Hated upon hated. Dibenci di atas bencian lagi. Ya orang Islam ini. Maka dia berusaha kemudian mengimplementasikan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kebijakan. Keluarlah kebijakan di tahun 2017 melarang orang Islam masuk dari beberapa negara dulu. Dari Suriah, dari Iran, dari Irak, dari Yaman, Sudan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu permulaan. Sampai kepada terciptanya lingkungan, dan ini yang paling berbahaya. Terbentuk lingkungan kebencian yang luar biasa kepada orang Islam. Maka kita merasa sangat tidak nyaman. Merasa sangat tidak aman. Itulah sebabnya kita, dari pertimbangan domestik, pertimbangan dalam negeri Amerika, tidak mungkinlah kita mendukung Donald Trump itu. Karena jelas-jelas sangat anti-Islam. Teman-teman kita yang dari Indonesia yang terkadang tidak tahu situasi di Amerika, kemudian mengatakan, oh Donald Trump ini kan membenci Cina. Kebetulan Indonesia ini kan merasa terancam dengan Cina. Kita umat Islam dari Indonesia gitu. Lalu seolah-olah Trump itu berperang dengan Cina. Padahal tidak demikian. Walaupun retorikanya demikian, tapi Donald Trump sendiri punya utang pribadi kepada Cina 400 juta lebih. Utang pribadi. Kenapa Donald Trump berutang kepada Cina? Karena dia tidak bisa lagi berutang di Amerika. Istilahnya dia sudah bankrupt, sudah bangkrut. Tidak ada bank yang mau ngasih utang kepada Donald Trump di Amerika. Maka dia harus berutang ke Cina, ke Rusia, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekarang teman-teman kita mengatakan begini. Donald Trump kan tidak ada peperangan yang terjadi. Benar. Donald Trump kan menarik pasukan dari Timur Tengah. Memang ada beberapa pasukan yang ditarik. Tapi begini, peperangan yang terjadi di Timur Tengah itu justru diinisiasi oleh presiden yang berada di partainya Donald Trump, namanya Republikan. Perang Irak pertama oleh siapa? Bush senior, bapaknya George W. Bush. Presiden sebelum Clinton. Pada zaman Clinton kan hampir tidak ada perang juga. Hanya saja setelah perang pertama, kemudian ada kelompok-kelompok yang seolah-olah Amerika sudah musuhnya kan. Maka mau tidak mau Clinton harus membela kepentingan Amerika dong, kan begitu. Tapi tidak perang sama Clinton. Begitu Bush naik, setelah tahun 2001, perang Irak, Afghanistan, situlah kemudian runtuh Saddam Hussein misalnya kan, hancur Irak. Siapa? Presiden Bush dari Partai Republikan, partainya Donald Trump. Zaman Barack Obama, nggak ada peperangan. Yang terjadi kemudian, Barack Obama mau menarik pasukan dari Afghanistan dan Irak, tapi karena tiba-tiba setelah perang Bush di Irak itu, tumbuh sebuah kelompok yang dianggap oleh Amerika berbahaya. Walaupun kita tahu bahwa ada keterlibatan intelijen Amerika sendiri di situ. Kelompok itu apa? ISIS. Kan begitu. Tapi tidak ada perang di zaman Barack Obama. Kalau seandainya aman-aman saja, maka Barack Obama pun menarik pasukan itu. Karena itu sudah komitmen. Kenapa Barack Obama mendapat dukungan ketika itu mengalahkan lawannya?
Karena salah satu di antara janjinya adalah menarik pasukan Amerika dari Timur Tengah. Nah, apakah ada garansi bahwa nanti Joe Biden akan melakukan perang di Timur Tengah? Dari mana mengambil kesimpulan seperti itu? Kalau tidak ada pemicu, atau misalnya tidak ada permintaan dari para bos-bos di Timur Tengah itu. Karena Amerika itu masuk ke Timur Tengah, permintaan bos Timur Tengah. Waktu perang pertama Irak itu, karena Saddam masuk Kuwait, maka dimintalah oleh Kuwait dan Saudi Arabia untuk Amerika masukkan di situ Timur Tengah. Maka kalau tidak ada permintaan, ngapain Amerika juga ke sana? Amerika juga sadar bahwa begitu masuk ke Timur Tengah, habis duitnya. Resesi ekonomi di zaman Presiden Bush, bukan hanya resesi ekonomi Amerika, tapi resesi ekonomi dunia. Kan terjadi seperti itu, karena peperangan. Bayangkan satu hari, $1 miliar habis ketika itu. Sadar Amerika, mereka akan menguras tenaga, ekonomi, uang dengan itu. Ya. Maka tidak ada suatu garansi bahwa karena Biden yang naik kemudian akan terjadi peperangan lagi. Justru kalau kita jujur dengan Timur Tengah, Presiden Amerika selama ini semuanya bernyanyi dengan nyanyian yang sama. Apa nyanyian itu? Mendukung Israel. Tidak ada presiden yang bisa berhasil terpilih di Amerika kecuali pernah bernyanyi seperti itu. Mendukung Israel. Itu sudah nyanyian irama yang sama. Tapi presiden-presiden terdahulu itu hanya bernyanyi. Ya hanya beberapa hiburan lah, dikasih bantuan senjata. Tapi belum ada satu presiden pun yang bisa pernah mengakui bahwa Yerusalem adalah ibu kotanya Israel. Tidak ada satu presiden pun yang pernah memindahkan kedutaan Amerika ke Yerusalem. Hanya Donald Trump saja. Lalu dari mana teman-teman Muslim Indonesia kita mengatakan bahwa Donald Trump bagus? Ketika dengan serta-merta, tanpa peduli dengan resolusi PBB, mengakui Yerusalem sebagai ibu kotanya Israel. Semua pertimbangan-pertimbangan ini yang menjadikan kita umat Islam kemudian menjatuhkan pilihan kepada Joe Biden. Bukan berarti Joe Biden bagus atau pilihan yang ideal, tidak. Tapi dalam usul fikih kita memakai istilah aqallud dararain, the least evil, yang paling sedikit dararnya, bahayanya. Nah, itulah pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan sehingga Joe Biden ini kita pilih. Nah, bagaimana dengan masalah-masalah nilai akhlak, moralitas, masalah gay, masalah free sex dan sebagainya? Isu ini di Amerika adalah bahagian dari sosial yang tidak diselesaikan dengan kebijakan presiden. Perkawinan misalnya, itu adalah kebijakan state, negara bahagian. Saya ini officiant namanya. Artinya apa? Penghulu. Ya, saya menandatangani sertifikat. Itu dalam ruang lingkup New York saja, karena saya hidup di kota New York, di negara bahagian New York. Kalau saya menikahkan orang di New Jersey, walaupun berdekatan dengan New York, tapi sudah negara bahagian lain, saya tidak berhak menandatangani itu. Maka presiden itu nggak mengatur perkawinan, nggak ada hubungannya dengan LGBT gitu. Ini kan teman-teman nggak paham, seolah-olah kalau Biden naik nanti LGBT menjadi kuat. Kenyataannya zaman Donald Trump pun LGBT masih berkembang kok. Buktinya LGBT menjadi kekuatan lobby kedua di Kongres. Ada 4 lobby yang terkuat di Kongres Amerika, DPR Amerika, yang melobi untuk meloloskan kebijakan-kebijakan. Yang pertama adalah Israel Yahudi, yang kedua adalah gay, itu gay, LGBTQ, dan yang ketiga adalah senjata. Senjata yang kedua, yang ketiga adalah gay, LGBTQ, dan yang keempat adalah tembakau. Inilah kekuatan lobby yang bisa mengatur kebijakan di Amerika. Sangat kuat sekali. Dan gay begitu sangat kuat. Dari 50 negara bahagian, kalau tidak salah 20 negara bahagian sudah melegalkan pernikahan sejenis itu. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Saya mengatakan begini. Kita kan Muslim percaya bahwa nilai agama Islam inilah nilai yang terbaik. Dan cahaya Allah ini adalah cahaya yang tidak akan bisa tertandingi oleh cahaya apapun. Dan tidak ada cahaya lain memang. Hanya cahaya Allah saja. Maka Al-Quran mengatakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun." Saya percaya bahwa kalau saja umat Islam diberikan ruang yang sama, ruang pergerakan yang sama dengan semua masyarakat Amerika,
kita siap berkompetisi, kita siap bertanding. Maka yang terjadi dalam dunia liberal itu, dalam dunia kebebasan yang tanpa batas, hanya satu saja pilihan. Apa pilihan kita? Bertanding. Maka kalau syaitan mengajak kepada neraka, kewajiban kita mengajak kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita lakukan. Ya. Jadi jangan kemudian kita mengatakan bahwa sudah pastilah kalau Biden berkuasa akan semakin menjadi lagi perlakuan-perlakuan yang melawan moralitas dan sebagainya. Sama saja kok, baik di zaman Bush, di zaman Clinton, di zaman Barack Obama, di zaman Donald Trump. Ya. Justru yang kita perlukan umat Islam di Amerika sekarang ini adalah berikanlah kepada kami kebebasan bergerak. Ruang yang sama saja. Kita tidak mengharapkan pengistimewaan, enggak. Kita tidak perlu diistimewakan. Yang kita harapkan adalah justice for all dalam istilah Amerika, keadilan untuk semua. Berikan kebebasan dan insya Allah kami siap memberikan kontribusi untuk memperbaiki Amerika lagi. Nah, itulah beberapa alasan teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kita memang mendukung pastinya Biden ini, dan saya kira insya Allah umat Islam yang masih rasional pasti akan mendukung Joe Biden dan tidak mendukung Donald Trump. Silahkan kalau ada yang masih ingin bertanya. Alhamdulillah. Terima kasih informasinya Ustadz Imam. Ya, baik insya Allah. Kalau tidak ada lagi. Ya Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Oh, Masya Allah. Ibu Haja. Gimana Bunda Marisa, sehat? Ya Ustadz, New York aman ya, senang Joe Biden. Tapi belum aman kalau Bu Haja belum kesini nih, masih ditunggu. Iya, insya Allah. Kalau COVID-19 ini sudah agak lebih baik, saya, suami, dan anak-anak memang rencana ke sana. Mau lihat pesantrennya Ustadz. Amin. Mungkin Siap. ada sedikit yang bisa kita sumbangkan juga, mudah-mudahan. Panjang usia, dalam berkah Allah. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Sehat keluarga ya Ustadz ya. Sehat. Alhamdulillah. Salam kamu sama Ikang Kang Ya, Fauzi. disampaikan ke suamiku. Masya Salam Allah. sama Bunda juga, Bunda Mutia. Terima kasih. Bu Haja, makasih. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya kira cukup ya pada malam hari ini. Selamat beraktivitas dan kami yang di Amerika selamat beristirahat insya Allah. Sekali lagi boleh Ustaz, satu pertanyaan Ustaz. Ya silakan. Pak Aman dari Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Anda telat nih karena ada kepentingan. Ustaz, barusan Anda terima video berjudul Infowars. Aha. Kalau nggak salah video ini diupload oleh pendukung Trump. Ya. Dan Sabtu 14 November yang akan datang ini mereka akan rally di Washington DC. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ini memang bentuk ketidakpuasan Trump dan pengikutnya atas kekalahan beliau dari Biden, atau ini hanya memang untuk menunjukkan white supremacy mereka yang semakin arogan? Ya, demikian Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kombinasi ya. Yang pertama pasti ada ketidakpuasan dan mungkin saya memakai istilah yang lebih lain, sakit hati lah yang terjadi. Ya. Karena Donald Trump itu orang yang sangat tidak saja self confidence. Kalau self confidence kan positif, ya mungkin takabur orangnya. Ya. Orangnya agak angkuh ya. Si Donald Trump. Jadi merasa tidak akan pernah dikalahkan, merasa akan mengalahkan segala-galanya, merasa bisa menyelesaikan, bisa menundukkan siapa saja kan begitu. Ya. Jangankan orang yang memang berselisih partai politik, pegawainya saja yang tidak setuju dengan dia pasti akan dihantam semuanya. Nah ini buku yang saya sedang selesaikan ini. Ini kan loyalis dia yang sangat luar biasa gitu. Betul, Asper itu ya. Begitu dipecat ya, luar biasa kalau baca buku ini. Ini semua rahasia Donald Trump ada di sini nih. Ya. Oke. Ada di sini semuanya nih. Ini sebelum ada di pasar saya udah punya nih. Saya udah baca gitu. Jadi saya tahu siapa Donald Trump itu. Nah jadi pasti ada sakit hati, ketidakpuasan, dan juga pada saat yang sama ingin menampilkan bahwa mereka masih kuat, ya. Dan oleh karenanya memang ada kekhawatiran bahwa akan terjadi sedikit kekisruhan. Saya memakai kata sedikit begini. Kemarin di Indonesia itu saya sempat diajak oleh teman di Jakarta untuk bertemu dengan seorang yang sangat tua di sekitar Jawa Barat.
dan beliau memberikan prediksi bahwa memang di Amerika ini akan terjadi kekacauan-kekacauan. Luar biasa beliau itu. Dan ini kemungkinan akan memang terjadi. Akan terjadi kekacauan-kekacauan, tapi saya mengatakan sedikit. Kenapa sedikit? Karena saya masih percaya dengan institusi Amerika. Amerika ini adalah sebuah institusi yang sangat kuat. Jadi tidak akan banyak terpengaruh oleh oknum per oknum, termasuk Donald Trump. Dan oleh karenanya saya masih percaya bahwa Amerika akan bisa melalui ini dengan baik. Pada masanya akan kembali aman, biasa, dan Amerika akan hidup seperti normal kembali. Walaupun mungkin akan ada gesekan-gesekan di sana sini, apalagi pengikut Trump ini adalah pengikut yang mohon maaf yang kurang rasional, kurang terdidik, kurang inform lah kira-kira begitu, walaupun nonton TV setiap saat tapi hanya Fox News saja. Yang ditonton hanya Fox News saja. Jadi kurang inform ya. Kurang referensi mereka ya. Dan yang terpenting mereka ini pakai emosi dan senjata gitu ya. Maka mungkin akan terjadi beberapa keseruhan, tapi semalam kita terhibur oleh Kepala Angkatan Bersenjata Amerika mengatakan kami tidak bersumpah kepada orang. Kami hanya bersumpah kepada konstitusi. Kami tidak bersumpah kepada presiden, tidak bersumpah kepada raja, tidak bersumpah kepada ratu, tapi kepada konstitusi. Dan itu sebuah jaminan dari kepala staf angkatan, seluruh 4 angkatan bersenjata di Amerika. Kepolisian juga saya kira tetap sadar tentang konstitusi. Jadi Amerika masih kuat secara institusi, tidak ditentukan oleh partai, apalagi hanya ketua partai saja. Ya beda dengan Indonesia, sering saya mengatakan yang menentukan wajah Indonesia itu ketua partai. Jadi kalau ketua partai tersenyum, ya tersenyum Indonesia kita. Tapi kalau ketua partai kita nggak mau salaman, ya rakyat kita juga nggak mau salaman. Itulah Indonesia. Tapi di Amerika kan institusi yang menentukan, ya konstitusi dan institusi. Jadi saya masih sangat confidence bahwa tidak akan ada kekecewaan yang berat dan besar. Insyaallah ya. Akan ada kasus-kasus sana sini, tapi semua akan berlalu, saya kira begitu. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Sampai ketemu pada hari Kamis malam mendatang di waktu Amerika, Jumat pagi waktu Indonesia insyaallah. Salam untuk semuanya. Sampai ketemu. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz Sabri. Bisa dibeli nih aman. Makasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Makasih Ustadz. Assalamualaikum.